Baik, kita lanjutkan kembali. Sebelumnya, di video sebelumnya, kita sudah belajar cara menganalisis kata yang memiliki 3 morfem atau lebih. Sekali lagi, kalau 3 morfem atau lebih, prosesnya ada multiple layer. Oke, tadi contohnya adalah unhappiness. Ini salah karena ini ada blocking. Blockingnya apa? An nggak bisa nempel di kata happiness yang merupakan noun. Jadi, ini contoh yang benarnya seperti ini. Nah, tapi Anda jangan beranggapan ini didahulukan prefix karena ini didahulukan prefix dulu dari suffix, enggak gitu prosesnya. Jadi tidak ada ketentuan prefix harus lebih dulu nempel dibanding suffix. Tapi ini kasusnya kebetulan prefixnya nempel dulu ke dibanding suffix gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan suffix dulu yang nempel sebelum prefix. Gitu. Saya akan memberi contoh yang lain. Ini contoh terakhir mungkin di pertemuan kali ini. Jadi ini adalah video terakhir. Oke, saya akan ngasih contoh dengan kata misbehave. Ini contoh yang lumayan bagus untuk mengilustrasikan konsep yang lumayan tidak rumit sih sebenarnya. Kita lihat saja ya. Nah, misbehave ini memiliki sama 3 morfem, mis, behave, dan the. Gitu. Sama seperti unhappiness ada 3 morfem. Misbehave. Nah, ada morfem mis, behave, and the. Seperti biasa, kita akan tarik garis lurus dulu. Seperti ini. Oke. Tarik garis seperti ini. Ini juga sama ya. Ini saya bikin 2 karena ada 2 kemungkinan sama. Seperti tadi di kasus unhappiness. Apakah yang nempel harus miss duluan atau the duluan? Oke, seperti ini. Oke, sebelumnya mungkin ini apakah sudah saya terangkan atau belum? Miss ini nempelnya di apa? Ya kita cari contoh yang lain, misal misunderstand. Ada ya? Misunderstand. Oh, miss itu prefix, yang bisa understand itu adalah verb, berarti miss itu bisa nempel di verb. Misunderstand bisa nempel di verb ya. Bisa nggak nempel di adjective? Miss apa ya? Misal miss handsome nggak bisa. Adjective, contoh adjective lainnya adalah said, miss said, nggak bisa ya. Miss said nggak bisa. Miss happy nggak bisa. Apakah bisa nempel di noun? Miss person seperti ini juga nggak bisa ya. Miss girl juga nggak bisa. Sudahlah. Jadi nggak bisa nempel di adjektif, nggak bisa nempel di noun. Kita simpulkan bahwa miss ini nempelnya di verb. Jadi kita coba lihat. Miss ini adalah prefix. Oke. Miss ini adalah prefix. Kalau prefix sudah pasti derivational, udah, jangan mikir banyak lagi. Semua prefix dalam bahasa Inggris adalah derivational. Behave ini rootnya, ini adalah verb, dan the ini adalah suffix. Oke. Kita coba gabungkan dulu the-nya dengan behave. Bisa tidak? Bisa ya. Suffix the ini biasa nempel di verb ya. Ini mah Anda tahu ya. Cara sering lihat.
Seperti ini ada di kata agreed tadi, ada di kata apapun gitu, biasanya yang past tense ya. Oke, ini misbehave seperti ini. Oke. Nah, ini adalah verb. Misbehave adalah verb. Misbehave ya, behave dulu. Sorry. The tambah behave berarti behave. Belum ada misnya. Miss ini verb, behave ini verb, behave tanpa the verb, sesudah tambah the juga masih verb, behave. Nah, apakah behave dengan behave ini satu leksim? Iya, karena ini satu leksim berarti ini adalah inflectional suffix. Gitu. Tadi sekali lagi, miss itu mau nempel seperti contoh misunderstand, miscalculate, mistake, itu mau nempelnya di verb ya. Jadi ini bisa nempel di verb. Karena behave ini verb berarti secara konsep ini bisa seperti ini. Miss kita tempelkan di behaved. Karena behave-nya adalah verb. Seperti ini. Secara konsep memungkinkan seperti ini. Tapi apakah ini betul atau tidak? Kita lihat dulu. Ini masih tetap verb ya, misbehave. Nah, ini apakah betul atau tidak? Kan ada kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang kedua itu adalah miss dulu yang nempel di behave sebelum the-nya. Jadi ini adalah kemungkinan yang kedua seperti ini. Behave, gitu kan? Oh, misbehave. Nah, ini kemungkinan yang kedua. Miss nempel di behave. Ini adalah miss-nya adalah prefix sekali lagi. Kalau prefix sudah pasti derivational, nggak usah mikir lagi. Karena semua prefix dalam bahasa Inggris itu adalah derivational ya. Gak ada prefix yang inflectional. Ini verb. Oke, ini gak ada masalah kan? Ya, gak ada masalah karena miss nempel di verb. Miss itu mau nempel di verb ya. Hasilnya juga masih tetap verb. Oke. Nah, the ini adalah suffix inflectional. Bisa tidak nempel di misbehave? Oh, tentu saja bisa karena the ini juga mau nempel di verb. Jadi secara konsep ini juga bisa. Kenapa? Ya, miss bisa nempel di behave menjadi misbehave. The juga bisa nempel di misbehave. Sama-sama verb karena nggak ada perubahan kelas kata ya. Oke. Tapi ini mana yang benar? Tidak ada dua kebenaran. Harus selalu kebenaran hanya satu. Yang satu berarti harus salah gitu. Pertanyaannya mana yang benar, mana yang salah? Oke. Nah, ini dalam morfologi jika ada kejadian seperti ini, kita lihat. Ini ada derivational, kemudian ada inflectional. Nah, jika terjadi seperti ini, selalu konsepnya sekali lagi, selalu dahulukan derivational. Jadi ketika ada dua kemungkinan seperti ini, miss-nya bisa ditempelkan duluan karena bisa nempel ke verb juga, atau the-nya dulu karena ini nggak ada blocking, karena miss juga bisa nempel di verb. Nah, jika kejadian seperti ini, maka selalu dahulukan derivational. Jadi ini adalah yang salah. Ini adalah yang salah. Yang benar adalah yang kanan. Kenapa yang kanan yang benar? Karena mendahulukan derivational. Bukan karena prefixnya, sekali lagi, bukan karena prefixnya, tapi karena derivationalnya. Gitu. Karena tidak menutup kemungkinan di kasus yang lain, suffix bisa lebih dahulu nempel sebelum prefix. Jadi ingat, saya selalu bilang bahwa inflectional itu seperti jodoh, inflection itu seperti jodoh. Inflectional suffix itu selalu the last and the only one. Yang terakhir dan satu-satunya. Jadi
posisinya selalu terakhir ditempelkannya. Ingat sekali lagi, kalau ada suffix inflectional itu selalu terakhir. Itu nggak pernah ada ditempelkan di awal gitu kalau inflectional. Itu mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Nanti akan ada latihan yang harus Anda post di discussion. Nanti latihannya Anda menganalisis seperti ini gitu. Tapi Anda tulis tangan saja. Sekali lagi, mengerjakannya Anda tulis tangan, nggak usah pakai komputer seperti ini, biar lebih enak. Anda tulis tangan, sesudah ditulis tangan, Anda capture pakai HP, kemudian Anda upload ke LMS di forum diskusi ya, di ininya di uploadnya. Sekali lagi, nanti ada latihan yang harus Anda upload ke forum diskusi. Anda mengerjakannya untuk supaya mudah, tulis tangan saja, tidak harus menggunakan komputer seperti ini, biar lebih rapih juga dan lebih gampang gitu kalau ditulis tangan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa latihannya dikerjakan.